Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi. Semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam Bincang Hari ini di edisi Jumat 27 Januari 2023. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik ya, biasanya kalau mendekati weekend kita akan membahas soal parenting atau mungkin hal-hal yang lebih ringan namun penting untuk dibahas dan juga sangat dekat dengan kita. Kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita ada di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan nanti di segmen ketiga seperti biasa Anda bisa langsung bergabung untuk bertanya kepada narasumber kita hari ini. Senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV kita telah ditemani seorang narasumber yang akan membahas soal psikologi pengasuhan, mengapa ayah harus dekat dengan anak. Telah hadir ya begitu ya di studio narasumber kita Teh Nurwita Kumaladewi SPSI selaku parenting trainer. Assalamualaikum Teh Wita. Waalaikumsalam, Teh Tia. Sehat ya Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah nih hari ini berjodoh ya. Ini FYI aja nih buat pemirsa bahwa kita sudah schedule beberapa kali dan alhamdulillah hari ini jodoh. Kalau kemarin sama suaminya, hari ini sama istrinya ya. Teh Wita boleh sedikit ceritain dulu dong, selain sebagai parenting trainer, ini dinobatkan sebagai pasangan inspiratif ya saat itu. Boleh diceritain Muda Teh? inspiratif dan berprestasi dari Kemenpora RI itu waktu bulan Juni Teh, di Juni 2022 ya. Ini berpasangan ya? Iya, berpasangan dengan suami. Oke, apa yang bisa menginspirasi untuk pemirsa saat itu, apa yang diusung Teh Wita dan suami? Ya, kita tuh di rumah sebenarnya konsepnya sederhana. Kita di rumah ada pojok yang setiap minggu itu kita aktifasi untuk ngajak anak-anak kecil gitu, untuk baca buku bareng gitu, untuk senam bareng gitu. Jadi sebenarnya yang kita fokuskan itu biar anak kecil tuh nggak gadget mulu gitu, karena yang jadi keresahan kita waktu itu tuh kok lihat adik-adik di komplek tuh ngomeh HP gitu, tunduk gitu dan lain-lain gitu kan, maksudnya kayak aduh sempit banget gitu dunia mereka gitu. Jadi kayak kita ngajak mereka untuk main bareng, senam dan lain-lain lewat ala-ala. Dan kenapa kita ingin menyebarkan itu karena ya sederhana gitu, ala-ala itu kita bangun di rumah jadi bisa di istilahnya replikasi lah di semua rumah keluarga Indonesia gitu. Oke. Artinya ini membangun ala-ala terlebih dahulu, lalu kemudian baru ikut serta pada kontestasi di Kemenpora. Iya, itu juga tahun sebenarnya 2022. kita nggak sengaja nemu sih itu. Nggak sengaja Nah, nemu. itu, ya, Oke. jadi Dari Banten hanya Teteh dan suami. kayaknya yang ikut ya, kalau yang lolos ke nasional hanya kami berdua. Oke, lolos nasional. Berapa besar Teh? Waktu itu kita dipanggil yang pertama itu 23 besar, lalu itu seleksi pertama ya itu mah ya. Terus kita dipanggil lagi 5 besar untuk grand final. Dan di sana mempresentasikan Sebenarnya lebih ke kalau pas grand final sih nggak spesifik bilang ala-ala ya, maksudnya lebih ke kita merespon pertanyaan juri terkait keresahan-keresahan tentang keluarga Indonesia gitu. Oke, baik. Wah, luar biasa nih ya Teh Wita ya. 2022, dan apakah tahun ini ada lagi ya? Itu kan ajang tahunan ya? Sepertinya sih Setiap gitu. tahun ya. Setiap tahun. Nah, ini mungkin ada pasangan muda juga di luar sana yang mungkin juga punya cara untuk menginspirasi tersendiri untuk kepada orang tua juga yang mungkin juga ini terkait dengan pola pengasuhan. Kita akan bahas soal psikologi pengasuhan, mengapa ayah harus dekat dengan anak. Nah, ini kalau boleh tahu Teh Wita dan suami ini dua-duanya bekerja ya? Iya, dua-duanya bekerja. Wah, ketika bekerja ada ini nggak, mungkin rasa dilema ketika harus meninggalkan anak di rumah dan diasuh oleh siapa Teh? Dilema banget ya Teh, kadang suka sedih soalnya Kiana tuh sekarang diasuh sama kakek neneknya di rumah, dan kebetulan juga ada bibinya yang lagi sekolah jarak jauh. Setiap kali kita berangkat kantor tuh Kiana tuh kayak mukanya gimana ya, kayak ngerasa ditinggalin gitu. Itu yang ngebuat kita tuh kayak ngerasa aduh berat banget nih, nggak bareng sama, maksudnya nggak bisa hadir di banyak waktunya dia gitu. Cuman ya untuk mengkompensasi itu, karena kita juga nggak bisa untuk semudah itu misalnya untuk saya resign gitu dan lain-lain,
Jadi ya kita optimalkan waktu-waktu Sabtu Minggu terutama. Itu Sabtu Minggu tuh jadi waktu main kita sama Kiana gitu, yang jangan diganggu gugat sama orang. Itu Sabtu Minggu. Terus setiap kan kita tuh 10 jam tuh jadi istilahnya abdi negara lah istilahnya kan gitu. Nah, 14 jam sisanya kita jadi temennya Kiana gitu. Jadi kayak di 14 jam sisanya itu Kiana tuh jangan dipegang sama yang lain lah, sama kita aja gitu. Jadi untuk mengkompensasi waktu kita di kantor. Ada sisa 14 jam yang harus digunakan khusus untuk Kiana. Meskipun memang kalau habis pasca pulang bekerja nih ada moody tersendiri ya Teh Wita. Ini ada dilemanya juga ya. Cuman sih alhamdulillah ya nggak tahu sih kayak kalau udah nyampe rumah meskipun capek dan lain-lain tuh langsung ke bawah netral lagi gitu kalau udah ketemu bocah itu. Baik. Ini rasanya tidak hanya Teh Wita ya yang merasa dilema ketika harus meninggalkan anaknya, apalagi anaknya ini masih kecil ya. Namun terpaksa mungkin kedua orang tuanya harus bekerja. Nah, bagaimana sih Teh kemudian ketika dua-duanya bekerja, lalu kita punya sisa waktu di rumah pasca pulang bekerja tadi, apa peranan yang bisa bagi dengan pasangan kita? Seperti apa? Sebelumnya saya mau makasih dulu sama suami karena dia itu nggak yang egois, saya capek pulang kerja gitu. Jadi dia tuh tanpa saya bilang asuh Kiana dong gitu, tanpa bantuin pegang Kiana dong, dia tuh udah kayak respon sendiri gitu. Jadi tanpa sayanya yang minta, dia udah kayak Kiana sini sama ayah gitu, entah gimana gitu. Jadi kayak berjalan secara otomatis gitu aja gitu, kita nemenin Kiana gitu sih. Terus kita juga yang udah buat komitmen untuk kalau misalnya Kiananya lagi sama kita tuh jangan pegang HP lah gitu. Pegang HP-nya ngumpet-ngumpet kalau Kiananya lagi nggak sama kita aja gitu, lagi kemana gitu dianya. Ini jadi tugas berat juga ya, berarti pekerjaan di kantor harus selesai ya. Iya, harus selesai. Saya sih anti bawa kerjaan ke rumah tuh anti banget. Karena memang tadi sisa waktunya digunakan untuk mengasuh anak ya. Nah, kalau kita tarik ke tema, apa yang kemudian menjadi dasar nih Teh Wita, mengapa ketika kita mengasuh seorang anak ini peranan seorang ayah ini sangat penting untuk perkembangannya? Iya, sebenarnya dalam mengasuh itu tidak ada yang lebih dominan ya seharusnya. Ayah sama ibu tuh punya peran yang sama karena mereka itu memberikan kayak istilahnya ruang ayah sama ruang ibu tuh memberikan satu kontribusi yang sama ke anak. Nah, yang jadi salah satu keresahan itu waktu tahun 2017 tuh Bu Hovifah pernah bilang kalau misalnya ada studi yang bilang Indonesia itu negara yang fatherless gitu loh Teh. Fatherless itu ayahnya ada gitu di kartu keluarga gitu, tapi nggak ada untuk anak gitu. Tidak ada peranannya. Tidak ada peranannya. Ini tuh besar dipengaruhi sama kita tuh kan masih erat ya budaya patriarkinya gitu. Jadi kayak ayah tuh yang kerja aja, ayah tuh ini aja. Nah, padahal dengan ayah yang tidak hadir di rumah, tidak hadir untuk anaknya, itu tuh ada ruang hampa yang tidak terisi pada akhirnya di anak gitu. Untuk anak perempuan misalnya, anak perempuan itu akan menjadikan ayahnya itu sebagai acuan gitu, acuan lelaki yang dia cari nantinya itu ya seperti ayahnya gitu. Karena ayah itu kan kita tahu ayah itu cinta pertama anak ya katanya gitu. Jadi ketika dia pertama kali berkenalan dengan dunia, dia akan kenal ayahnya. Nah, tanggung jawab ayah itu adalah dia itu mau mengenalkan laki-laki seperti apa gitu ke anaknya, itu jadi tanggung jawab si ayah gitu. Jadi ketika dia misalnya ayahnya abusive, ayahnya suka KDRT dan lain-lain, secara tidak sadar sama anaknya, meskipun anaknya itu ngerasa ya ayah saya tuh jahat dan lain-lain, tapi secara tidak sadar dia itu membawa karakter-karakter laki-laki itu ketika dia mencari gitu. Ketika dia kenalan sama laki-laki, dia tuh secara tidak sadar sama dirinya itu malah karakter ayahnya gitu yang dia bawa gitu kan. Itu jadi suatu kesedihan sendiri ya. Misalnya dia tuh jadi istilahnya terjebak dalam suatu lingkaran apa sih namanya, lingkaran setan ya kalau bahasa jahatnya gitu. Sementara untuk laki-lakinya, ayah itu berperan sebagai sosok yang nanti tuh dia akan gimana gitu, jadi seorang laki-laki nantinya gitu.
kebayang dong kalau misalnya ayahnya itu tidak memberikan role model yang baik, dia juga pada akhirnya jadi kayak terus-terusan gitu ngeruntuh gitu, jadi kayak over generation father tuh jadinya ya ayah yang kaku, ayah yang apa gitu, padahal kan nggak kayak gitu gitu. Sekarang aja kan banyak kasus yang anak, yang kemarin Teteh pernah lihat, pernah dengar kan, yang anak TK katanya diperkosa sama anak SD gitu. Jadi kayak itu tuh terjadi bukan hanya faktor lingkungan tapi juga faktor ayah ibunya gitu. Itu sih. Wah, ini menarik sekali ya Tewita, bahwa sebetulnya peranan ini harus ada porsi yang sama ya antara ibu dan juga ayah. Oke. Tapi mungkin ayah dan ibu ini punya apa ya, love language yang berbeda kepada anak. Bagaimana kemudian mungkin sosok ayah yang tadi, kalau kita balik lagi ke budaya patriarki kan harusnya yang mungkin apa, tegas gitu ya. Ini bagaimana kemudian harus mendekati kepada anaknya? Ya, saya pernah baca yang tentang katanya relasi anak sama ayah itu bisa dianalogikan bank tabungan gitu, tabungan. Jadi kayak tabungan gitu. Jadi ketika ayah tuh bukan maksudnya itu lembut aja gitu, dia juga bisa tegas gitu. Justru ayah itu adalah sosok yang mengset ketegasan di diri anak gitu. Dia itu yang akan membuat, kenapa ayah perlu dekat dengan anak, karena dari sisi ayah, anak itu bisa tegas untuk menentukan apa yang baik untuk dirinya gitu, untuk bisa membuat keputusan dan lain-lain. Jadi ketika semisal ayahnya itu misalnya, maksudnya love language gimana yang Teteh maksud? Biasanya kan kalau seorang ibu mungkin lebih apa, cerewet ya, bawel. Mungkin kalau seorang ayah nih agak sulit untuk mungkin mengucapkan bahasa-bahasa itu kepada anaknya. Love language kan ada 5 ya. Itu kan ada physical touch, mungkin itu lewat pelukan ayahnya. Terus ada ngobrol apa yang words affirmation. Sebenarnya enggak, love language itu menurut saya tuh tidak membatasi seorang ayah untuk dekat dengan anak gitu, karena apapun love language-nya, ketika dia berusaha hadir, itu tuh akan terasa sendiri oleh anaknya gitu. Beda cerita dengan ayah yang istilahnya nemenin main aja enggak gitu. Jadi kan kerasanya sama anak tuh, loh ayah saya nemenin saya main aja enggak, saya tuh diinginkan gak sih di sini gitu. Itu kan akan membentuk istilahnya insekuritas ya di diri anak gitu, yang nantinya ketika gede pun dia jadinya akan sulit menolak lelaki yang istilahnya apa sih namanya tuh, yang manipulatif lah, yang suka ghosting dan lain-lain gitu, karena dia itu tidak punya seseorang yang membuat dia punya ketegasan untuk memilih apa itu yang baik sama yang salah gitu. Jadi ayah tuh punya perannya tuh di situ gitu. Oke, artinya pola pendidikan, pengasuhan dan perkembangan anak sejak dini ini tidak hanya dipengaruhi oleh ibu pastinya, tapi juga sangat dipengaruhi oleh ayahnya ya. Oke, Tewita, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita yang semakin menarik. Mungkin ini pemirsa dan ayah-ayah di luar sana ini apa ya, mungkin ada yang merasa masih belum dekat dengan anaknya ya. Ini mungkin bisa dicoba pelan-pelan, atau mungkin masih merasa malu ya Tewita. Biasanya nih seorang ayah untuk mendekati anak ini ada rasa malu, canggung dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.